Itu dulu ya teman-teman, perhatiin dulu ya. Kalau kita belajar SKI maka tidak terlepas dari sejarah Islam beserta kebudayaan masing-masing ya. Jadi tadi kita udah sama-sama waktu belajar kita terbagi-bagi ya tadi ya. Jadi ada waktunya santai dulu karena cuacanya nggak mendukung, cuma ada waktunya kita belajar. Nah, terima kasih buat kelompok 2 yang udah presentasi. Nah, teman-teman, ketika masuk ke pelajaran SKI sejarah kebudayaan Islam, ada pemerintahan yang udah pasti kan pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, yang udah pastinya dulu nggak terkenal ya. Masih ada yang inget gak Madinah dulu namanya apa? Yang anak pernah jelasin di depan kelas. Dia biar nggak ngantuk. Kota sebelum Rasulullah hijrah. Kota Yasrib. Iya. Yasrib tidak terkenal. Padahal distrik tersebut masuk ke provinsi ya. Hijaz masuknya ke wilayah negaranya Yaman, tapi Mekah dan Madinah ini ketika zaman Rasulullah diutus, kemudian lahir, kemudian berdakwah, kemudian hijrah, lebih terkenal Mekah dan Madinah ketimbang Yaman itu sendiri gitu. Alhamdulillah ya, itu salah satu mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran. Nah, jadi kelompok 2 apa dah? Hafiz daulahnya Syafawi. Ini dari sisi akidah ada perbedaan nih, karena hampir berbarengan dengan daulah yang lainnya yang besar. Kalau kita bicara daulah Islam yang besar-besarnya itu kan kita tahu setelah Rasulullah adalah masa siapa? Khulafaur Rasyidin. Pasti 4 ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang meninggalnya sakit hanya Sayyidina Abu Bakar, sakit. Lalu yang meninggalnya dibunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan dalam doa-doa dalam kisah-kisah sejarah para sahabat ya, di kitab-kitab, dalam doa-doanya Sayyidina Umar, memang Sayyidina Umar minta supaya wafatnya dalam keadaan jihad. Itu kan lagi sholat, ya kan, jihad juga, dibunuh sama musuh Islam kan, walaupun pura-pura sholat juga. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin, ayo tadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masanya Khulafaur Rasyidin, daulah. Kita bicara yang besar-besar dulu ya. Belum Abbasiyah. Iya, Umayyah punya Umayyah itu dia punya nama kakek moyangnya juga Umayyah juga. Umayyah punya anak namanya Harb punya anak namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan punya anak lagi dinamain sama sesuai kakeknya, Umayyah. Tapi di pendapat ulama yang lain Muawiyah, yang terkenal sama sejarah yang mutabarah Muawiyah. Jadi Muawiyah bin Abu Sofyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syam. Jadi ketemu tuh sama datuknya Rasulullah, karena Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Terus ketemu lagi bin Abdus Syam. Jadi ketemu tuh antara Abu Sofyan dengan Rasulullah. Makanya dalam sejarah Abu Sofyan tuh dikenal sebagai salah satu paman Rasulullah, bukan paman kandung ya. Kalau paman kandung Abu Thalib. Ulama juga mengatakan Abu Lahab, Abu Jahal juga bukan paman kandung, paman samping kayak sepupu gitu. Kalau yang paman kandung kan Abu Thalib, Hamzah, ya, Abbas pendiri daulah Abbasiyah, daulah Umayyah. Setelah daulah Umayyah baru tadi tuh apa tuh? Jadi teman-teman, daulah belum Utsmaniyah, Abbasiyah dulu. Karena ini kan dari keturunan paman Hamzah nih, Sayyidina Abbas, makanya namanya Abbasiyah. Dari keturunan paman Abbas yang sebenarnya masih punya dendam. Kenapa?
Karena cucu Rasulullah dibunuh oleh Daulah Umayyah. Tepatnya siapa? Ayo. Iya, dibunuhnya sama siapa yang dari Daulah Umayyah ini? Pembunuhnya siapa? Khalifahnya. Anaknya Yazid. Iya, Yazid. Makanya ulama masih beda pendapat. Kalau terhadap Muawiyah masih dianggap sahabat Rasul. Kita sama ulama-ulama kita yang aswaja, kita dilarang mencaci maki Muawiyah karena itu bapaknya, masih melihat Rasulullah hidup. Tapi kalau Yazid itu ulama aswaja sepakat dia udah keluar dari Islam. Kenapa? Karena membunuh cucu Rasulullah. Terus dikisos gak sama para sahabat Rasul yang besar pada masa dikisos. Di akhir hidupnya Yazid pun dipenggal kepalanya sama sahabat Rasulullah karena nggak terima cucu Rasulullah dipenggal kepalanya pada tanggal 10 Muharram ya, yang terkenal dengan hari Asyura. Ya, makanya orang-orang Syiah tuh kalau hari Asyura tuh mereka menyakiti dirinya sendiri sebagai peringatan atas terbunuhnya Sayyidina Husain. Kalau kita aswaja gimana cara memperingatinya? Memberikan santunan ya yatim pada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan, terutama anak yatim yang miskin ya. Karena kalau anak yatim dia kaya raya dia nggak masuk. Karena kan nggak masuk 8 asnaf. Kan asnaf itu fuqara wal masakin. Nggak ada anak yatim. Cuma kita identik rata-rata average, rata-rata sebagian besar mayoritas namanya yatim pasti sulit hidupnya karena udah nggak ada ayahnya. Seperti Rasulullah. Nah, tadi yang teman-teman presentasi Daulah Safawi tadi kelompok 2 ya. Itu berbarengan dengan Daulah Utsmaniyah setelah ini berbarengan. Kenapa kok berbarengan? Ayo, ada yang tahu nggak? Hampir berbarengan. Ini kan 1299 sampai 1900 Utsmani di Turki. Masih ingat? 1920? 20? Ya, pernah ada presentasi di kelas yang diserang Baghdad. Itu selesai. Tapi kalau tadi yang kelompok 2 presentasi 1051 sama nggak, berarti barengan nggak? Barengan sama Utsmaniyah, Daulah Utsmani, Turki Utsmani barengan. Kenapa bisa barengan? Karena Daulah Safawi yang kalian presentasi tadi itu dia mazhabnya Syiah. Syiah Imam 12 Isna Asy'ariyah. Imam 12 adanya di Iran, Persia ya. Jadi kalau bicara daulah-daulah besar ini setelah Daulah Rasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah. Cuma di daerah lain yang memang dia berbeda keyakinan akidahnya, berdiri daulah-daulah lainnya. Memang tidak bisa ditaklukkan sama Daulah Utsmani, berdirilah Daulah Safawi di Persia. Sekarang jadi Iran. Di India ada nggak daulah? Ada nggak daulah India? Ada Daulah Mughal. Apa sih? Memang namanya Islam selalu berpecah belah ya. Jangankan daulahnya, sahabat aja berpecah belah ya kan. Ada perang Kontak atau disebut perang Jamal. Setelah itu perang Siffin ya kan. Kalau perang Siffin kan Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Kalau perang Kontak kan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali. Ya itulah. Memang salah satu, kalau kata Kiai salah satu doa yang belum dikabulkan yaitu bersatunya umat Islam. Kita selalu berpecah belah. Makanya firqahnya kita sampai berapa dah? Kamu masih kan? Sampai 70? Enggak, kelebihan 2. 73 firqah. Hanya satu firqah yang masuk surga, yaitu firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi insyaallah kita masuk ke asal. Hujan lagi nambah ya. Oke teman-teman buat